Untuk kamu yang sudah terbiasa menggunakan layanan kereta api untuk aktivitas bekerja dan bepergian, pasti kamu merasakan betapa bedanya perkereta-apian Indonesia saat ini. Wajah lama perkereta-apian Indonesia yang dulu kita kenal semraut, banyak calo tiket, ramai dengan pedagang, gerbong kereta yang penuh bahkan meluber sampai di atas atap gerbong, kini berubah 90 derajat, berubah dengan wajah baru dan menjadi lebih baik. Kunci perubahan dari perkeretaapian di Indonesia tidak bisa lepas dari sosok seseorang bernama Ignatius Jonan yang menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI sepanjang tahun 2009 hingga tahun 2014. Restrukturisasi yang sukses dilakukan oleh Jonan pada saat itu meliputi sistem, manajemen tata kelola, hingga budaya yang ada pada PT KAI untuk mencapai perubahan dan kemajuan perkeretaapian Indonesia. Kesuksesan itu dibuktikan dengan keberhasilannya PT KAI mencatatkan keuntungan sebesar 154,8 miliar rupiah setelah tahun sebelumnya mengalami kerugian sebesar 83,5 miliar rupiah. Pada tahun 2014 tercatat pendapatannya mencapai 10 triliun rupiah, tahun 2015 13 triliun rupiah, dan di tahun 2016 mencapai 14 triliun rupiah dengan keuntungan mencapai 1 triliun rupiah. Melihat dari sisi sejarahnya perkeretaapian di Indonesia, dimulai sejak tahun 1864 pada zaman Hindia Belanda. Yang kala itu, dibangun jalur kereta api yang menghubungkan kota Semarang dan Solo. Dan baru pada tahun 1867, kereta uap mulai digunakan di Indonesia. Sejak ditemukannya inovasi mesin uap oleh James Watt pada tahun 1769 yang diterapkan untuk penggerak mesin uap. Teknologi kereta api listrik masuk di Indonesia pertama kalinya pada tahun 1925. Kereta api tersebut menggunakan lokomotif listrik seperti SS3201 dan beroperasi pertama kali di kawasan Jabodetabek. Elektrifikasi jaringan rel keretanya sendiri telah dibangun pada tahun 1923 yang merupakan bagian perusahaan kereta api Batavia, khusus mengelola sarana-prasarana dan operasional kereta listrik. Di awal tahun 1953, perkembangan teknologi kereta api di tanah air semakin berkembang. Di tahun ini, kereta uap sudah tidak lagi digunakan dan beralih ke mesin diesel. Peralihan tersebut ditandai dengan datangnya lokomotif VC200 ke Indonesia dari Amerika Serikat. Lokomotif produksi General Electric tahun 1953 ini menjadi kereta diesel elektrik dengan kabin ganda pertama di Indonesia. Pesatnya kemajuan penduduk yang menggunakan transportasi kereta api, khususnya di area Jabodetabek, membuat pemerintah mendatangkan sejumlah KRL buatan Jepang pada tahun 1976. Kereta ini pun kemudian beroperasi dan dijalankan sebagai KRL ekonomi hingga tahun 1986 sampai tahun 1987. Dan pada tahun 2000, sistem pengoperasian komuter di Jabodetabek pun mulai diterapkan. Pada saat itu, pemerintah Indonesia menerima hibah KRL sebanyak 72 unit. Dari jumlah tersebut, 50 unit gerbongnya langsung digunakan dan dioperasikan sebagai rangkaian KRL yang melayani berbagai rute. Pada tahun 2008 dan masa sebelumnya, kondisi KRL di Indonesia sangat memprihatinkan, berantakan dengan penumpang yang selalu membludak. Karena hal tersebut, seringkali penumpang menaiki atap KRL agar bisa mencapai tujuan. Bahkan, pada masa tersebut, KRL sangat minim aturan hingga gerbong pun diisi pula oleh para pedagang asongan hingga penumpang yang membawa hewan ternak. Perubahan signifikan yang dapat kita rasakan hingga saat ini adalah penghapusan KRL ekonomi non-asik yang juga diikuti dengan penambahan rute yang lebih luas. Selain itu, adanya gerbong khusus wanita, area bebas rokok di seluruh peron kereta, adanya larangan untuk pedagang yang berjualan di kereta, hingga pergantian sistem pembayaran, membuat perkeretaapian Indonesia semakin lebih baik.
Pembangunan sarana transportasi dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan yang sangat pesat sejak tahun 2010 silam. Bukan hanya lebih baik, perkeretaapian Indonesia mulai menuju ke arah yang lebih maju dan modern. Hal itu dibuktikan dengan hadirnya pengoperasian kereta bandara di Kuala Namu oleh PT Railing sebagai kereta bandara pertama di Indonesia pada 25 Juli tahun 2013. Dan selang 3 tahun kereta api bandara pun hadir di Bandara Soekarno-Hatta yang melayani rute Manggarai sampai dengan Bandara Soekarno-Hatta sepanjang 36,3 km. Tepat 1 tahun kemudian, pada 1 Agustus tahun 2018, LRT pertama di Indonesia mulai beroperasi di Palembang dengan panjang jalur 23 km, yang setelah itu dilanjutkan dengan LRT di Jakarta Utara Kelapa Gading sepanjang 5,8 km. Kemudian, pada Maret tahun 2019, pengoperasian Mass Rapid Transit MRT menjadi awal sejarah pengembangan jaringan terpadu yang merupakan bagian dari sistem transportasi massal di Jakarta, yang proses pembangunannya akan terus berlanjut dan berkesinambungan. Untuk mengoneksikan lintas Jabodebek yang lebih cepat, nyaman, bebas macet, tepat pada 28 Agustus tahun 2023 lalu, megaproyek LRT Jabodebek mulai beroperasi yang melayani daerah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang termasuk dalam DKI Jakarta dan Jawa Barat. Lebih hebatnya lagi, masih di tahun yang sama, kereta cepat Wusi Jakarta-Bandung juga diresmikan dan beroperasi pada 2 Oktober di tahun 2023, yang menjadikan Indonesia sebagai negara pengguna kereta api tercepat pertama di Asia Tenggara. Perlu diketahui, kereta cepat Jakarta-Bandung adalah kereta cepat yang menghubungkan stasiun Halim di Jakarta dan stasiun Tegaluar di Bandung sejauh 142 km yang dapat ditempuh dalam waktu 45 menit saja. Nantinya, kereta cepat ini akan diteruskan ke Surabaya. Namun bedanya kereta cepat yang akan digunakan nantinya sepenuhnya adalah kereta cepat buatan karya anak bangsa. Kabarnya kereta cepat yang diberi nama Merah Putih ini dapat menempuh perjalanan dari Jakarta ke Surabaya kurang dari 5 jam dengan kecepatan rata-rata 200 km per jam. Nah, itu dia kisah perjalanan perkeretaapian Indonesia dari dulu hingga saat ini. Di mana perkeretaapian Indonesia yang dulu kumuh, semeraut, kotor, kini lebih baik, maju, dan modern. Lantas bagaimana tanggapanmu tentang sejarah perkeretaapian Indonesia menurut kamu? Yuk, berikan jawabanmu di kolom komentar. Dapatkan video terbaru dan terkini dari channel ini. Like, subscribe, dan dukung kami untuk maju dan berkembang.